Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah CGP Angkatan 11 Kota Banda Aceh akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Rini Maulidasari dari SD Negeri 4 Kota Banda Aceh, dan ini saya Rita Diana dari TK Pertiwi Setja Aceh. dan sebelah sini teman saya Ida Fitriani dari TK Khalifah 48 Banda Aceh. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Rita? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Nah Bu Rita, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, boleh ya? Boleh Bu. Ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik kita hari ini, tentang coaching dan tentang coach dan coaching akan saya amati dan dinilai berdasarkan bukti. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching. Ibu masih ingat kan apa prinsipnya? Ini saya ulang lagi ya. Yang pertama adalah ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ini Bu ya, saya akan tanya kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Yang akan saya kembangkan nanti dengan coaching itu ada menjawab pertanyaan yang berbobot, itu dengan dan selanjutnya dengan pressure. Baik, ini saya ulang ya. Jadi yang pertama pressure, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Benar Bu? Oke. Selanjutnya adalah kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dan ingin Ibu observasi? Iya. Kompetensi spesifik yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya kembangkan dulu, yaitu menggunakan aktivitas dan bisa menjawab pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Dan yang terakhir, yang ingin saya tanyakan nih, indikator yang bagaimana dia ingin Ibu sampaikan dalam proses kali ini? Indikator yang ingin saya capai itu saya ingin coaching itu saat ini bisa menemukan jawaban dari permasalahannya atau menemukan langkah yang dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah Ibu, demikian dulu Bu ya untuk observasinya. Kali ini saya silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu, dan nanti untuk selanjutnya akan kita proses ya. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Baik Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Rita. Maaf ya, saya terlambat. Oh, tidak apa-apa Bu Rita. Ada masalah apa Bu Ida hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, kira-kira Ibu ada waktu hari ini? Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu. Iya, alhamdulillah hari ini Ibu ada waktu sebentar. Ada yang bisa Ibu bantu ini Bu Ida? Begini Bu, saya ingin jumpa Ibu Rita. Saya mempunyai masalah Bu. Kebetulan saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya sendiri Bu. Siapa tahu setelah saya mencerita kepada Bu Rita, nanti saya mempunyai bisa ketemu titik di mana permasalahan saya sendiri. Iya, begitu Bu Ida ya. Emangnya masalah apa ya Bu Ida? Begini Bu, saya kan awalnya saya pegang kelas TKB. Kebetulan tahun ini saya diberikan kelas TKA. Kalau TKA kira-kira kan Bu pasti anak baru semua. Kebetulan di kelas yang itu ketemunya anak baru. Lalu setelah beberapa bulan kemudian, saya di dalam kelas saya ketemu anak yang suka mengganggu teman Bu. Lalu saya perhatikan kenapa ya dia suka mengganggu, baik dalam mengerjakan sholat ataupun dalam mengikuti bermain dengan teman-temannya. Oh iya, baik Bu Ida. Tadi Bu Ida bilang ada anak yang usir yang suka mengganggu temannya Bu Ida ya. Bu. Apa Ibu Ida sudah tahu penyebabnya? Kenapa anak tersebut suka mengganggu teman Bu Ida?
Begini Bu, saya kan awalnya sudah panggil dia menanyakan langsung permasalahan dia. Setelah saya menanyakan langsung, lalu saya ketemu permasalahan dia. Waktu begitu saya menjalankan pertanyaan itu, rupanya teman yang satu ini suka mengganggu teman lainnya. Saat dia bermain, teman yang satu lagi ini saat dia lagi bermain Lego, membangunkan Lego, rupanya dia menjatuhkan bangunan yang dia lagi main atau membangunkan sebuah bangunan, Bu. Oh iya. Nah, jadi saya ketemu agak pusing sedikit, Bu, untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, luar biasa. Jadi anak tersebut mungkin marah ya Bu Ida ya, Iya, makanya Bu. membalas ya. Iya. Baik Bu Ida, lalu dari pengamatan Bu Ida, mengapa dia suka mengganggu temannya? Bagaimana tuh Bu Ida? Nah, kira-kira kondisi apa nih Bu Ida yang ideal bagi anak tersebut yang Ida harapkan? Harapan saya Bu, kepada murid saya sendiri, murid saya itu bisa bermain kembali dengan temannya, dengan kesepakatan atau kesempatan kelas saat sebelum bermain itu bisa bermain sesuai sesuai kesepakatan dalam kelas gitu, Bu. Oh iya. Terus Bu Ida, kalau begitu apa yang bisa Ibu Ida lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu Ida? Kalau untuk meningkatkan motivasi, Bu, ini Bu, maksudnya dari pengamatan saya sendiri ya, Bu, saya kurang menerapkan pembelajaran, saya kurang menerapkan metode pembelajaran dalam kelas dengan baik, sehingga anak tidak dapat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Namun dari penerapan ini, saya mempunyai beberapa terapan yang akan saya jalankan, seperti menerapkan metode pembelajaran kebutuhan anak, juga melakukan ice breaking, dan memilih metode pembelajaran untuk sesuai dengan anak dalam kelas. Pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Ida. Iya, Bu. Mungkin Ibu Ida ada metode pembelajaran yang dalam kelas yang mau Ibu Ida lakukan nanti diterapkan di kelas, bagaimana Bu Ida? Ada Bu, saya akan melakukan beberapa ice breaking seperti misalnya kita untuk membangkitkan kembali anak itu dalam kelas, seperti saya membuat lingkaran besar, lingkaran kecil untuk menyatukan kembali anak tersebut. Lalu saya melakukan pijit-pijit bersama teman, dan juga melakukan selain lingkungan, pijit-pijit juga saya melakukan bisik-bisik berantai, Bu. Nah, dari situ nanti anak ini bisa kembali dengan temannya, bisa menyatukan kembali gitu. Luar biasa Bu Ida ya. Kalau kita rating itu dari angka 1 sampai 10 menurut Bu Ida dapat peringkat berapa nih Bu Ida? Kira-kira kalau saya rating sendiri ya Bu, kalau menurut saya itu angka 8 sama angka 9, Bu. Begitu Bu Ida ya. Baiklah, rencana apa saja nih Bu Ida yang bisa Bu Ida terapkan, langkah-langkah nanti untuk Bu Ida terapkan pada anak didik Bu Ida di kelas? Kalau langkah yang saya lakukan, Bu, saya akan menerapkan beberapa metode yang telah saya sebutkan seperti tadi, Bu, seperti ice breaking, lingkaran kecil, lingkaran besar, lalu bisik-bisik, pijit-pijit. Oh, yang tadi itu iya Bu, ya. supaya kan dengan pelajaran yang pelajaran yang lain, Bu, agar tercapai tujuan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid di dalam kelas saya sendiri, Bu. Juga untuk saya sebagai pendidik. Oh iya, benar sekali Bu Ida ya. Kira-kira nih Bu Ida, siapa yang bisa membantu Bu Ida nih dalam melaksanakan rencana tersebut, Bu Ida? Yang bantu saya, Bu, saya kerjasama dengan kepala sekolah, kawan sejawat, rekan kerja, juga saya kerjasama dengan orang tua murid, Bu. Dengan warga sekolah tadi. Iya juga ya.
sekali Bu Ida. Kira-kira nih Bu Ida, berapa lama Bu Ida membutuhkan waktu untuk menjalankannya Bu Ida? Kalau membutuhkan waktu sepertinya tidak Bu, tidak perlu tidak perlu gitu, membutuhkan waktu. Saya akan melakukan secepatnya Bu. Namun yang saya butuhkan adalah sepertinya tidak membutuhkan waktu Bu. Cuma saya akan melakukan secepatnya. Namun untuk pencapaian saya sendiri Bu membutuhkan waktu agar murid untuk mendapatkan hak dia dalam pembelajaran dalam kelas itu aja Bu. Betul Bu Ida ya. Bu Ida, kemudian ini Bu Ida apa ya komitmen Bu Ida selanjutnya untuk melakukan pembelajaran ini untuk bisa berjalan lancar? Kalau misalnya komitmen, saya yang akan konsisten dalam mencari ilmu baru Bu, seperti berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru-guru hebat, dan konsisten dan berbagi praktik dengan guru-guru hebat, baik itu dalam sekolah maupun di luar sekolah, agar itu untuk meningkatkan motivasi saya sebagai guru, sebagai pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran dalam kelas dengan bermacam-macam metode baru ya Bu. Dan yang lebih menarik lagi, sehingga kehadiran saya juga dibutuhkan oleh anak didik saya dalam kelas Bu. Oh iya, benar-benar sekali Bu Ida ya. Luar biasa sepertinya Bu Ida ya, perencanaan ke depannya ya. Alhamdulillah. Adakah Ibu Ida dukungan lainnya yang bisa Ibu Ida dapatkan? Kalau dukungan lain dari sarana dan prasarana Bu, sudah saya dapatkan dari sekolah, dari kepala sekolah, rekan sejawat, mungkin internal yang kurang saya konsisten Bu dalam pembelajaran, begitu Bu. Baiklah Bu Ida, semoga nanti perencanaan kedepannya berjalan lancar ya Bu Ida ya. Iya, Bu, amin. Bagaimana nih perasaan Bu Ida? Senang atau masih sedih nih Bu Ida? Alhamdulillah sekali Bu, saya sangat lega hari ini bisa berbagikan pengalaman saya sendiri, punya masalah, akhirnya saya ketemu titik terangnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini Bu. Masya Allah ya, syukur kalau begitu Bu Ida ya. Iya, apakah Bu. ada hal lain yang ingin Bu Ida bicarakan lagi dengan saya? Sepertinya cukup ya Bu untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu atas waktu Ibu setelah menyediakan untuk saya sendiri. Baik Bu Ida, semoga berjalan lancar ya Bu Ida Iya ya. Bu, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Rini. Gimana Bu Rita kabarnya? Alhamdulillah Bu, tadi setelah saya melakukan coaching luar biasa, saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari coaching Bu. Oke, baiklah berarti Ibu Rita sudah melakukan coaching ya tadi terhadap coachingnya. Iya. Oke, saya akan menanyakan ini beberapa pertanyaan ya untuk lanjutkan coaching Ibu tadi bersama coaching. Oke, pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan alur tahu, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur cerita tersebut sesuai dengan alur cerita ya Bu. Saya bisa menggali coaching tersebut untuk menceritakan permasalahannya dan mencari tahu solusi-solusi apa permasalahannya. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer ya, ini proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur cerita ya. Dan juga sudah berusaha di sini Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada si coach tersebut ya. Oke. Sehingga Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan dan coaching tadi sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching. Iya, sudah. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Bu ya dari saya sebelum kita tutup nih ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Ya, tadi sudah saya lakukan yaitu kompetensi yang cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi.
Oke, baik Bu. Demikian konsultasi kita hari ini. Semoga bermanfaat Bu ya bagi kita semua. Ini kita cukupkan sampai di sini ya. Baik Bu, makasih ya Bu. Sama-sama, terima kasih kembali juga buat Bu Rita. Semangat Bu Rita. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Bu Rita. Apa kabar hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik Bu Rita. Alhamdulillah. Nah, Bu Ida, sebelum kita melakukan coaching Bu Ida, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Ida. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang topik kita hari ini, coach dan coaching. Saya akan amati dan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian saya akan memberikan dan saya akan menilai bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya. Masih ingat Bu Ida prinsip coaching Bu Ida? Baik, akan saya ingatkan kembali ya. Nah, di sini prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Ida, saya akan memberi pertanyaan nih. Yang pertama kepada Ibu Ida, kompetensi apa nih yang akan Ibu Ida kembangkan dalam coaching hari ini? Yang akan saya kembangkan Bu, pertama adalah present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, benar sekali. Jadi Bu Ida nanti akan mengembangkan present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Ida ya. Baik Bu Ida, pertanyaan selanjutnya nih Bu Ida, untuk Bu Ida nih, kompetensi mana nih yang akan Ibu Ida kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Selanjutnya Bu Ida ya, ini pertanyaan saya yang terakhir. Saya ingin tanya nih, indikator apa yang bagaimana yang ingin dicapai dalam proses kali ini? Kalau dalam indikator yang ingin saya capai Bu, Ya. saya ingin coach saat ini bisa menemukan jawaban dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Baiklah, sekian dulu Ibu Ida observasi dari saya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar Bu Ida ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatan hari ini. Ya, sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Rini sehat. Nah, sepertinya Ibu Rini ingin menjumpai saya, ingin menyampaikan sesuatu ya Bu Rini? Iya Ibu, betul sekali. Saya mau menceritakan permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang di sekolah saya Ibu. Oke Bu Rini. Ibu Rini, saya mempunyai waktu 15 menit. Kira-kira Ibu Rini mau menyampaikan apa ya yang untuk bertemu saya hari ini? Baik Ibu. Nah, begini Bu, saya melihat di sekolah saya itu budaya positifnya ini yang sudah kurang berjalan Bu ya, bisa kita katakan. Itu bisa kita lihat dari siswanya, kadang-kadang dari gurunya juga kurang menerapkan budaya positif yang udah kita jalankan selama ini. Jadi seperti itu ya Bu Rini. Jadi Bu Rini, apa yang ada budaya positif di sekolah kurang dimaksimalkan untuk berjalan di lingkungan sekolah Bu Rini ya? Iya betul. Dari permasalahan budaya positif di sekolah tersebut, di sekolah Bu Rini, kira-kira apa yang kurang maksimal ya Bu Rini? Yang kurang maksimal di sekolah yang sedang sekarang sih yang kurang maksimal tuh penerapannya dari segi kedisiplinan, ada juga dari segi kebersihan, dan juga aturan atau bahasa anak-anak. Itu. Nah, jadi begini Bu, saya cerita sedikit ya masalahnya gimana ya.
saya masih melihat siswa saya ini tidak sadar tentang kebersihan. Mereka masih membuang sampah tuh sembarangan. Padahal di sekolah tuh baik di kelas maupun di halaman sudah disediakan tong sampah. Bahkan bukan cuma satu kelas tuh bisa 2 tong sampah untuk organik satu, non organik satu. Tapi mereka sepertinya tidak sadar dengan sampah ini, tentang kebersihan belum sadar. Dan juga kadang-kadang bisa saya lihat dari segi tanggung jawab mereka dalam menjaga kelas. Yang petugas piket ini kadang-kadang juga tidak melakukan tugasnya dia dengan tanggung jawabnya dengan tanggung jawab yang baik. Kadang-kadang cuma 1 orang, 2 orang yang mau piket dengan baik. 3 dan 4-nya mereka ada alasan tentang telat gitu. Akhirnya kelasnya tidak bersih. Seperti itu. Jadi saya tuh setiap hari harus menegur gitu kan, kesannya kayak gimana ya, setiap hari kita ulang-ulang, setiap hari kita nasihati, tapi tidak ada yang melekat pada diri mereka ini. Nah, itulah yang menjadi kegalauan saya selama ini, Bu. Oh, gitu ya Bu Rini. Jadi Bu Rini merasa hal-hal tersebut masih terjadi sekolah Bu Rini ya. Mungkin Ibu Rini pernah mencari tahu mengapa masih ada peserta didik yang kurang mengikuti budaya positif atau disiplin di lingkungan sekolah Bu Rini. Memang benar Bu ya, hal itu masih sering terjadi di sekolah saya. Saya juga pernah memberitahu atau berbicara dengan siswa atau sama siswa di kelas, dan juga sama guru bidang studi yang masuk ke kelas saya untuk terus mengingatkan anak-anak tentang budaya positif ini. Bagaimana mereka membuang sampah pada tempatnya, mereka menjaga kelas. Pokoknya mereka itu bertanggung jawab tentang keadaan kelas. Nah, di situ juga masih ada rasa kurang menyadari, itu pun kurang sadar sampah ya namanya anak-anak ya. Makanya saya tuh maunya anak-anak saya itu mereka itu paham dan mengetahui maksudnya bagaimana sih pentingnya ataupun sadarnya kita tentang kebersihan. Sebagaimana yang udah kita buat ataupun kita sepakati saat waktu awal pembelajaran dulu. Nah, jika Ibu Rini sudah mengetahui tentang permasalahan Ibu Rini sendiri, tentang masalah anak didik Ibu di sekolah, kira-kira masih ada hal yang Ibu Rini hal yang direncanakan di sekolah Bu Rini sendiri, rencananya? Memang Bu, rencananya ada. Saya juga ada buat program Bu ya, mau membuat kepada siswa saya ini bahwa mereka ini supaya sadar akan kebersihan. Jadi saya melakukannya melalui pembinaan kepada siswa, ataupun saya melakukan orientasi dengan orang tua supaya apa yang diajarkan di sekolah bisa dikuatkan lagi di rumah gitu kan. Jadi dengan demikian mungkin program saya ini bisa berjalan dengan baik. Itu yang akan saya lakukan insya Allah. Saya sangat setuju Bu Rini dengan program Bu Rini rencanakan. Kira-kira bagaimana permasalahan Bu Rini? Sudah ketemu titik-titiknya masalah yang tadi Bu Rini buat perencanaan dengan saya? Bagaimana, apakah sudah selesai atau ada lagi Bu Rini? Alhamdulillah dengan berkat sharing kita ini Bu ya, saya sudah menemukan titik terangnya bahwa rencana yang sudah saya programkan ini harus saya lakukan secepat mungkin supaya anak didik saya ini cepat merasakan sadar diri tentang sadarnya pentingnya kebersihan itu bagi lingkungan hidup dia, bagi kesehatan dia. Jadi saya harus segera melakukan program-program saya ini Bu. Masya Allah Bu Rini, saya sangat lega dengan bisa menyelesaikan masalah ini Bu Rini. Ada lagi yang mungkin disampaikan lagi Bu? Saya rasa cukup Bu ya untuk kali ini. Tapi kalau misalnya ke depan nanti saya butuh sharing lagi, saya butuh bantuan Bu, insya Allah saya akan datang ke tempat Ibu lagi untuk berbagi ataupun meminta sharing seperti ini ya Bu ya. Bu Rini. Ini kebetulan Bu, saya ada jam lagi untuk masuk dalam ruangan. Oh iya Bu. Berarti kita cukup dulu ya Bu untuk hari ini. Terima kasih banyak ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Rita. Nah, bagaimana tadi Ibu sudah melakukan coaching kepada Ibu Ida? Sudah Bu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih ya Bu Ida. Pertama, apa saja yang Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching terkait indikator dan pencapaian yang ingin dicapai? Yang di coaching tadi Bu, saya sudah melakukan dengan anggota menanyakan tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab.
sehingga alur tersebut bisa menggali coachnya untuk bisa menceritakan permasalahan dan mencari tahu solusi-solusi permasalahannya, Bu. Ya, baik. Oke, Ibu Wida, menurut saya sebagai observer, proses coaching ini yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan prosesnya sudah sesuai dengan alur cerita, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Ibu Rini tadi, sehingga Ibu Rini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan coaching ini tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Ya, sudah bagus sekali ya Bu Ida ya. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Ida, saya sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan Ibu ini dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coachingnya lebih baik lagi, Bu. Ya, benar sekali Bu Ida ya. Baik Ibu Ida, demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya Bu Ida ya. Bu, terima kasih ya, Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Ida. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rini. Bu Rini, sebelum kita melakukan coaching, saya awalnya akan melakukan beberapa pertanyaan yang akan mendiskusikan tentang replik pada hari ini. Coach dan coachee akan saya amati Bu Rini, dan nilai-nilai berdasarkan untuk replik penilaian apakah sudah sesuai yang akan Bu Rini dengan alur tirta atau belum. Kemudian Bu Rini akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Rini dan kepada coach juga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Dan jangan lupa nanti pertanyaan itu ada beberapa prinsip tentang coaching, diantaranya seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pertanyaan nanti Bu Rini, saya akan tanyakan kepada Bu Rini tentang kompetensi apa yang akan Bu Rini mengembangkan dalam coaching pada hari ini. Baik Ibu, rencana saya nanti bukan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya kembangkan dalam coaching hari ini. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kemudian juga mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Rini, dari pertanyaan selanjutnya, kompetensi mana yang akan Bu Rini kembangkan secara spesifik dari yang ingin Bu Rini observasi nanti akan jalankan? Ya, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Bu Rini. Dan yang terakhir ya Bu Rini, saya akan bertanyakan tanyakan tentang indikator yang bagaimana yang ingin Bu Rini capai dalam proses nanti yang akan berjalan. Indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach tersebut bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang dia hadapi, atau coach tersebut bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dia tersebut. Masya Allah ya Bu Rini. Baiklah Bu Rini, nanti setelah berjalan tentang coach dan coachee, maka saya pra-observasinya kali ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee dengan teman Bu Rini sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya, dan nanti saya akan melakukan coaching bersama coachee saya. Oke, terima kasih ya Bu Rini. Sama-sama Bu Ida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Rini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Iya Ibu, tadi Ibu hubungi saya, Iya, Bu. katanya ada yang ingin diceritakan. Iya Bu, ada Bu, saya ingin menyampaikan sesuatu Bu. Oh iya, baik, oke Bu. Ibu, dalam kegiatan ini saya memiliki waktu 10 menit ya, Iya. untuk kita berbincang-bincang ya Bu ya. Iya, baik, Bu Untuk Rini. saya mendengarkan
permasalahan ibu yang ibu sampaikan. Oh iya, kira-kira apa nih permasalahan yang mau ibu sampaikan ya? Begini Bu, ada sesuatu hal Bu yang selama ini mungkin mengganjal di pikiran saya Bu ya. Saya melihat di sekolah saya Bu, banyak guru-guru yang masih dari tahun ke tahun itu masih menggunakan metode lama Ibu, dan tidak ada perubahan dalam mengajar, dan mungkin penyampaiannya itu juga masih mengikuti zaman yang belum canggih seperti ini ya Bu ya. Makanya dari rekan-rekan saya ini mungkin saya inginnya mereka akan melakukan perubahan Bu. Makanya selama ini masih mengganjal dalam pikiran saya, itulah saya akan mau curhat sama Ibu, mau sharing. Oke Ibu, berarti kalau begitu dari permasalahan Ibu cerita ini saya bisa garis bawah nih, masalah Ibu ada di dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya. Iya. Nah ya, dimana pembelajaran yang disajikan oleh teman-teman sejawat Ibu yang kurang bervariasi gitu mungkin maksudnya? Iya, benar Ibu. Karena memang menggunakan metode lama sehingga membuat anak bosan juga ya kan Bu. Iya. Oke Bu, kira-kira nih dari percakapan kita nantinya apa yang ingin Ibu dapatkan? Mungkin dari percakapan ini saya ingin melakukan adanya perubahan Bu dari sekolah kami, mungkin khususnya dalam hal penyampaian kepada anak-anak saat pembelajaran menggunakan metode-metode yang baru dan media pembelajaran yang bervariasi mungkin. Iya, baik. Jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan Bu ya. Perubahan di dalam segi pembelajaran ya Bu ya. Ya, kira-kira nih perubahan yang seperti apa sih yang Ibu ingin lihat dan ingin Ibu dapatkan dalam segi pembelajaran tersebut? Saya ingin perubahan itu yang seperti saya sampaikan tadi kepada Ibu, mungkin dengan membuat media-media yang lebih bervariasi mungkin Ibu, terus saat memberi pembelajaran dengan metode-metode yang baru seperti itu ya Bu. Oke, baik. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi pembelajaran yang bervariasi misalnya metodenya, ada juga modelnya, ada juga bisa dikatakan kondisi yang ideal Bu ya. Berarti ini Bu, kalau misalnya kita kasih rentang nilai dari set level 1 sampai level 10, kira-kira sekolah Ibu ini berada di level berapa? Sepertinya Bu masih berada di level 5 ya Bu, karena di sekolah kami banyak guru senior, jadi levelnya yang agak sulit kalau misalnya mau kita mengambil level yang tinggi Bu. Oh iya, berarti kondisi sekarang bisa kita lihat dia berada di level 5 Bu ya. Berarti perlu lagi ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu Bu ya. Benar Bu. Oh iya. Ya mungkin kira ini Bu mungkin bisa ditingkatkan lagi mungkin ya Bu di sampai level ke-7, karena kalau kita lihat ke level yang lebih tinggi itu memang agak sulit karena mengingat kebanyakan guru-guru di sekolah banyak yang senior Bu, jadi mereka susah untuk kita gerakan untuk gerakin perubahannya. Ya. Iya, berarti Ibu pengennya dari level 5 ini menuju ke level 7. Ada nggak kira-kira usaha ataupun rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai level tersebut? Ada sih Bu, saya mungkin akan misalnya akan melakukan pelatihan mungkin ya Bu ya, seperti mentoring, dan juga mungkin saya akan melakukan strategi-strategi yang bisa diterapkan di sekolah gitu Bu. Oh iya. Oke Ibu, berarti yang Ibu maksud tadi adalah Ibu melakukan secara mentoring, memberikan pendampingan ataupun memberikan pelatihan ya untuk secara individu gitu ya. Baik sekali Ibu ya. Tapi ada nggak misalnya setelah Ibu memberikan ide itu kepada teman, ada nggak cara Ibu supaya mereka itu tidak merasa Ibu gurui gitu? Mungkin dengan mentoring itu mungkin Bu, saya akan konsultasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Terus nanti dengan tim kurikulum juga ya Bu, kami akan mengajak seperti semacam pelatihan seperti itu Bu. Terus nanti kita akan meningkatkan kompetensi dulu dengan mungkin melakukan pelatihan yang bisa menyampaikan materi-materi dengan pembelajaran yang baru, yang menyenangkan dan metode yang canggih seperti sekarang ini Bu. Iya,
Berarti dari yang Ibu sampaikan ini melalui mentoring tadi kan, pelatihan dan pendampingan, ya kan? Menurut Ibu nih, bagaimana supaya kegiatan tersebut cepat terrealisasi? Mungkin saya akan meminta bantuan guru di sekolah ya Bu. Mungkin ada guru yang bisa dalam bidang IT, dan mungkin kita akan menggunakan pembelajaran yang dengan menggunakan metode yang baru Bu. Ya, baiklah kalau begitu Bu ya. Untuk kegiatan ini kira-kira siapa sih yang akan Ibu libatkan supaya rencana Ibu ini berjalan dengan lancar? Mungkin rekan sejawat juga ya Bu. Kita akan berkolaborasi untuk mewujudkan pembaharuan di sekolah kami gitu Bu. Ya, berarti Ibu melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi Bu ya, dengan taman sejawat ataupun dengan semua warga sekolah ya, baik itu kepala sekolah, mungkin kalau memang perlu pengawas, mungkin pengawas juga ya. Iya benar Bu. Oke Ibu, kira-kira nih Ibu, kapan rencana ini mau Ibu laksanakan? Mungkin insya Allah secepatnya ya Bu. Nah kalau begitu bisa saya simpulkan nih Bu ya, dari percakapan kita hari ini, nanti apa yang akan Ibu dapatkan dari hasil sharing kita hari ini? Mungkin Bu, saya mendapat gambaran untuk kedepannya perencanaan untuk guru-guru di sekolah kami ini ada perubahan seperti itu ya Bu, dan juga dibantu dengan warga sekolah untuk melakukan pelatihan webinar, sehingga guru-guru di sekolah ini mendapatkan ilmu lagi dan bisa melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan menggunakan metode-metode yang unik gitu. Iya Ibu, Masya Allah, baik sekali Bu ya, rencana Ibu ini sangat mulia Ibu ya. Saya doakan semoga rencana yang Ibu udah rencanakan ini berjalan dengan lancar Bu ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya, makasih banyak ya Bu. Alhamdulillah saya udah agak lega ya Bu, sudah sharing sama Ibu. Iya, terima kasih waktunya ya Bu. Ya, sama-sama Ibu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching kepada Ibu Rita. Iya, Nah, Bu Rini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan coaching tadi. Nah, apa saja Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator dan pencapaian yang telah berjalan tadi, Bu? Baik Ibu, setelah saya melakukan coaching bersama Coach, saya sudah melakukan dengan alur tirta Bu ya. Dengan gimana saya menanyakan tujuan identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawabnya, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk bereaksi dan bertanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahannya dan mencari tahu solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Oh gitu ya Bu Rini. Iya. Oke Bu Rini, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik, dan proses yang sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, dan juga sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, sehingga Ibu Rita bisa menemukan solusi dari permasalahan dan coaching dari permasalahan coaching tadi Bu. Jika sudah dilakukan berdasarkan prinsip coaching yang tadi berjalan Bu. Nah, dari pertanyaan yang terakhir nih Bu Rini, sebelum kita tutup ya Bu Rini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Rini tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Itu harapan saya. Alhamdulillah ya Bu Rini. Baiklah Bu Rini, demikianlah observasi kita pada hari ini. Semoga yang kita jalankan tadi itu bermanfaat kepada kita dan bagi untuk semuanya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya dan juga atas bimbingannya Bu ya. Sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.